Korban pandemi virus COVID-19 atau virus corona yang sempat bertambah di dunia khususnya di Indonesia memunculkan ide dan cara-cara di masyarakat demi mendapatkan tubuh yang sehat. Hal itu juga yang membuat atlet binaragawan Aderai ikut angkat bicara. Diakui pria berotot besar itu banyak masyarakat menyepelekan soal kesehatan mereka dan tidak menerapkan pola hidup sehat. Ya mungkin kalau saya lebih kepada apa yang kita fokus, ya apa yang kita fokuskan sebenarnya kan tenaga kita tersalurkan di sana. Kalau saya melihat sebenarnya perilaku masyarakat kita sekarang ini memang lebih kepada sibuk menganalisa kesakitan itu sendiri ketimbang ibaratnya kita menyadari betapa tubuh kita sebenarnya punya satu kecerdasan atau kekuatan itu sendiri. Nah ini yang mau saya sampaikan kembali lagi sekali lagi, kita bersyukur dan juga mungkin di sisi lain yang mungkin juga prihatin lah ya dalam arti terjadinya situasi ini. Tapi di sisi lain saya pikir sebenarnya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan ya. Tadi ya misalnya apapun juga termasuk juga misalnya kita bicara cleanliness, kebersihan, social distance atau apapun silahkan saja. Tapi yang lebih utama kembali lagi penyakit infeksi hanya akan bisa tumbuh dan hadir kalau diberikan satu lingkungan yang memungkinkan infeksi itu untuk bisa nyaman ada di sana. Nah dalam hal ini yaitu adalah imunitas atau daya tahan tubuh kita sendiri. Nah sekarang saat yang paling tepat bagi kita untuk mencerdaskan diri kita untuk bisa mencari cara apa yang bisa saya lakukan untuk membuat tubuh saya menjadi lebih kuat. Teman-teman sebenarnya semuanya harusnya melihat dari sisi kan sangat tidak logik ketika kita bilang kita banyak orang yang bisa melawan yang namanya cancer, bisa melawan yang namanya masalah-masalah kesakitan yang luar biasa gitu. Nah sekarang kita hanya sekedar bersentuhan atau teman kita bersin lalu ibaratnya kita bilang kita udah langsung selesai bubar jalan. Saya rasa tidak sesederhana itu ya. Tapi terlepas daripada apapun saya hargai segala upaya daripada pemerintah atau informasi yang dilakukan. Tapi bagi masyarakat menurut saya rasa adalah yuk kita fokus ke badan kita. Yang kita berbicara misalnya selama ini yang paling gampang sederhana, corona hubungannya dengan paru-paru. Salah satu aktivitas apa yang kadang-kadang sering membuat paru-paru kita akhirnya menjadi bermasalah. Ya salah satunya 2 dari 3 pria di Indonesia misalnya merokok dan sebagainya. Dalam hal pola makan kita. Pola makan kita kalau teman-teman tahu sekalian obesitas atau kelebihan berat badan penyebab daripada prematur kematian dan penyakit-penyakit degeneratif disebabkan karena kontribusi gula yang berlebihan. Yuk kita kurangi yuk konsumsi gula terutama dari tepung dan turun-turunannya. Lalu ketiga, kita mengkonsumsikan makanan-makanan yang dari proses, kaleng-kalengan, tebus-tebusan dan sebagainya menyenangkan kalau kita bisa punya kemampuan untuk bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang alami. Kita dijajah 350 tahun oleh Belanda karena sumber daya alamnya begitu banyak sebenarnya, kayak rempah-rempah, herbal-herbal, apapun segala yang menyenangkan ya. Salah satunya kemarin misalnya kita minum misalnya kayak kunyit, asem gitu ya, mungkin temulawak, mungkin apa itu sesuatu yang menyenangkan itu jahe dan sebagainya. Saya rasa banyak sekali strategi yang bisa kita lakukan untuk memberikan kekuatan bagi kita di rumah bisa melakukan berbagai aktivitas olahraga yang sederhana gitu. Juga jangan takut dalam arti setiap pagi kita punya ada satu obat kekuatan bagi tubuh kita yaitu sinar matahari ya. Yang ada mungkin kalau wanita suka takut sinar matahari adalah kebalikan, justru sinar matahari adalah sumber kehidupan. Kalau kita berbicara energi di tubuh kita itu ibaratnya tubuh kita adalah akumulasi daripada alam yang kita konsumsikan. Itu semuanya yang namanya elemen matahari itu ada di dalam tubuh kita. Jadi kita kuatkan tubuh kita. Masalah soal nanti virus ini berkembangnya seperti apa ya itu di luar kuasa kita, nanti kita serahkan kepada yang berwenang aja. Kita tingkatkan imun sistem kita dengan cara merubah pola perilaku hidup. Ya, saya rasa mungkin itu yang saya lakukan sehari-hari sih sebenarnya. Tapi seperti saya katakan saya bukan dalam kapasitas yang bisa berbicara karena kembali lagi tantangannya adalah saat ini adalah lebih kepada ketidaktahuan kita tentang status si virus ini sendiri kan gitu. Makanya terjadi kebingungan dan kebingungan itulah yang makanya akhirnya menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan.
Tapi terakhirnya belakangan justru kalau kita berbicara virus yang sesungguhnya adalah ketakutan dan kekhawatiran yang menjadikan stres, apalagi ditambah dengan impact dari sisi ekonomi dari dunia usaha kita yang akhirnya jadi turun, akhirnya tambah stres. Apakah kita jadi lebih sehat? Kan tentu tidak. Lebih baik industri ekonomi yang menjadi lebih baik gitu ya. Kalau kita sakit gitu sama juga kan, sakit tapi ekonominya lemah, tentu kita tidak menginginkan dua-duanya. Jadi oleh sebab itu saya pikir kembali lagi teman-teman sekalian semua mesti sabar aja ya. Kita serahkan kepada yang berwenang atau yang memiliki kemampuan untuk cepat mencari tahu jawabannya. Tapi di sisi lain apa yang bisa kita lakukan adalah saya rasa fokus kepada kesehatan kita sendiri, kesehatan keluarga, dan olahraga di rumah sederhana yang gampang saja. Kalau teman-teman tahu misalnya kalau kita mau bicara soal salah satu aktivitas olahraga yang mudah ya, misalnya teman-teman habis melakukan aktivitas sholat, setelah sholat bisa melakukan, kalau wanita bisa melakukan yang namanya plank. Plank itu adalah aktivitas yang sederhana, statik kontraksi, diem aja. Kalau teman-teman tahu gerakannya ya, plank diem saja, itu langsung ibaratnya kalau kita nggak ngapa-ngapain, tapi dalam waktu 1 menit itu teman-teman bisa merasakan otot perutnya, otot bahunya, otot lengannya, itu semuanya terasa sekali. Kalau ditanya apa yang dilakukan kita pada saat itu, kita melakukan yang disebut yang namanya pembakaran gula yang paling efektif. Kalau cowok melakukan misalnya namanya push up, ada juga misalnya melakukan yang namanya squats, duduk berdiri, otot kita paling banyak ada di kaki kita. Jadi berbagai cara bisa kita lakukan. Justru dengan kondisi saat ini sekarang kita bisa menjadi lebih kreatif, kita lebih mau banyak belajar. Jadi saya setuju sekali tadi dengan pernyataan yang mengatakan justru sekarang ini akhirnya dengan kondisi hari ini kita dipaksa untuk mau tidak mau bersedia untuk mau belajar cara-cara yang lebih baik lagi, karena dulu kita kadang-kadang nggak peduli kan dengan kesehatan kan. Makanya kenapa ada istilah yang orang bilang topik kesehatan adalah topik yang sangat tidak menarik. Kenapa? Karena sehat memang tidak menarik selagi masih kita miliki. Baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita, yaitu seperti sekarang.